Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan siang hari ini kembali kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Atau bagaimanapun kondisi Anda siang hari ini, atau yang sedang mengalami masa perawatan untuk penyembuhan, atau yang sedang tergolek sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit, semoga tetap sabar dan tentunya menjalani seperti yang dianjurkan oleh dokter petunjuknya. Klinik kita hari ini kita akan hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama kita sudah siap Dr. Arif Wahyu Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nampaknya ini sibuk dan lelah ini. Yes, ya, Wiri. Di tengah kesibukan beliau, alhamdulillah bisa bersama kita di klinik kita. Ini yang tema yang mau dibahas ini banyak yang mengalami ini. Itu adalah tentang radang tenggorokan. Seperti apa penyebabnya dan bagaimana kita kalau terkena untuk penyembuhannya seperti apa, nanti akan kita ulik lebih dalam. Monggo silakan Dokter Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membahas materi terkait radang tenggorokan yang memang musim hujan ini memang banyak sekali kejadian-kejadian terkait radang tenggorokan ini. Jadi radang tenggorokan ini adalah sebagai kayak kumpulan. Semua mungkin menjelaskan saya radang tenggorokan, tetapi di sini ada macam-macam. Tidak hanya mungkin mungkin kalau kita nyebutnya ada faringitis, ada laringitis, ada tonsilitis. Nah, jadi memang ada macam-macam di situ. Itu mungkin disimpulkannya adalah radang tenggorokan ya, karena memang itu di tenggorokan. Ya, mungkin bisa dilanjut dulu gambarnya. Nah, jadi tenggorokan kita itu terbagi banyak hal. Ya, tidak hanya dalam satu yang kita tahu ya, tenggorokan itu ya di sini gitu loh. Tetapi dari ujung itu kita sebut namanya faring. Nah, faring itu terbagi lagi ada naso dan orofaring. Ya, jadi faring itu di bagian atasnya di langit-langit mulut lah kalau bahasa Indonesianya seperti itu, dan ada terowongannya. Jadi yang kalau kita ngelihat kalau buka mulut itu yang tengah-tengah kayak gundul-gundul itu ovula kalau kita lihat dalam kedokteran. Nah, itu kemudian itu kiri kanannya itulah kalau ada merah. Nah, namanya radang itu pasti dia warnanya merah. Kemudian bengkak. Nah, kemudian pasti bisa panas. Nah, jadi pasti namanya radang, entah itu di tenggorokan atau dimanapun, pasti ada namanya perubahan fungsi juga sakit. Nah, warnanya memerah. Nah, kemudian dia lebih bengkak. Nah, bengkaknya ini yang kita lihat bahwa ini bengkak karena yang di area faring atau di area tonsil. Nah, itu di mana ya, tadi di gambar tadi jelas faring itu di atas, kemudian tonsil itu nanti ada di sela-selanya, di kanan kirinya itu dia akan membesar. Orang yang mungkin bilang ini amandel, tonsil itu bahasanya amandel. Jadi secara umum kita nggak bisa bedain ini kita kena amandel atau laring itu berubah suara. Kadang-kadang juga kita berubah suara nih. Suaranya jadi agak serak, serak-serak, kan begitu. Jadi ketika itu jadi serak-serak seperti itu, kita lihat dari pemeriksaan, kemudian kita lihat, nah ini bisa aja kita sebut laringitis namanya. Nah, memang ini istilah-istilah asing yang nantinya tidak paham, karena pasien biasanya taunya saya radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan itu kadang disamakan, ini amandelnya besar enggak? Saya punya riwayat amandel nih, nah gitu. Padahal memang tidak ada amandelnya, bukan amandel ini kan gitu. Tapi sudah menjudgment bahwa semuanya yang radang tenggorokan bisa aja ini amandelnya besar. Nah, saya punya turunan atau enggak, ini kakaknya dulu amandelnya juga besar, adiknya gimana ya. Nah, ini saya menjudgment begitu. Coba lihat gambar dulu sebetulnya. Yang satu lagi, slide berikutnya. Nah, ini mungkin istilah saja, faringitis, kemudian
laringitis. Jadi kalau kita tahu di radang tenggorokan itu ini baru cuma 3, sebenarnya masih banyak. Yang tapi paling sering kejadian ini adalah 3 hal ini ya. Pertama faringitis itu di area faring. Nah, kemudian laring itu ya di area pita suara. Makanya suaranya berubah. Nah, tonsilitis ini di area tonsil atau amandel. Jadi itis ini kita bisa memberikan, mungkin itis ini tidak hanya di tenggorokan saja. Misalkan ada istilah meningitis, nah kan gitu, ada peradangan di meningeal. Jadi itis ini adalah menandakan adanya peradangan. Jadi kalau kita belajar kedokteran kata-kata itu adalah itis di belakang, di sampingnya ada tonsil ya, tonsilitis. Jadi peradangan pada tonsil. Laringitis, laring di laring. Nanti juga sama kemudian faringitis ya di faring. Jadi di tenggorokan itu kompleks. Jadi tidak hanya kita menjudgment bahwa di area tenggorokan itu hanya misalkan amandel saja atau karena tenggorokannya radangnya yang di pinggir-pinggirnya aja, tidak. Nah ini lanjut lagi tadi foto berikutnya. Nah ini kita bisa membedakan kalau suruh buka mulut. Nah ini yang paling kiri ini yang kondisi normal. Jadi normal itu kalau kita buka mulut warnanya pink. Ya, kita coba buka mulut, kemudian di senternya warnanya putih ya. Jadi biar kita bisa bedain. Kalau kuning nanti kan kita nggak bisa bedain. Tapi kalau kita biasa kuning pun juga bisa tahu. Tapi kalau paling gampang kita pakai senter putih. Nah, yang paling kiri ini healthy throat itu maksudnya apa? Tenggorokannya normal, warnanya pink. Nah nanti yang ada merah-merah itu, jadi patokannya ngelihatnya di tengah-tengah itu ada yang nonjol. Nah itu namanya ovula itu. Nah baru kita lihat atasnya sama kiri kanannya. Nah kalau ada merah-merah di tengah-tengah seperti itu. Nah ini bisa kemungkinan 2, bisa faringitis di faring. Yang kalau yang merah yang di situ adalah itu faringnya. Laringitis itu agak dalam lagi, di bawah lagi. Jadi kalau agak gemuk itu dia tidak bisa melihat laring secara normal. Tapi kalau yang agak kurus itu kadang-kadang laringnya bisa naik gitu loh, kelihatan. Tapi kalau ini kita bantu nanti ada namanya spatula bisa untuk menyingkapkan. Nah, jadi kalau untuk detailnya baru nanti adanya namanya laringoskop. Nah, itu untuk melihat secara detail. Nah, sebelahnya itu ada yang nonjol kan jadi berbeda nih. Yang kiri yang normal, yang tengah ada merah-merahnya. Nah, yang paling kanan itu ada tonjolannya yang nambah kiri dan kanan. Nah, itulah yang kita sebut amandel. Nah, amandel ini ada derajatnya. Jadi tidak cuma amandel gitu doang, itu belum tentu. Nah, apakah bisa terjadi dua-duanya? Misalkan tonsilnya besar, faringnya juga merah, bisa. Yang kita sebut juga namanya tonsilofaringitis. Nah, gitu. Perbedaannya apakah akut dan kronis? Nah, itu nanti kita lihat dari riwayatnya. Seperti itu. Jadi memang terkait radang tenggorokan ini kompleks. Ya, jadi kompleks dan kemudian kita harus diperiksa dulu. Karena laring kah, apa karena faring kah, bisa juga amandelnya. Dan memang semuanya itu penyebarannya ada 2, bisa lewat virus maupun bakteri. Ya, kok bisa kemudian yang di rumah misalkan anak kakaknya radang, kemudian adiknya juga radang, bapak ibunya ya melu. Nah itulah dia gampang nyebar lewat udara, percikan udara gini bisa. Apalagi daerah dingin, karena AC itu sangat mungkin. Jadi mungkin tadi dengan cerita saya 2 bulan nih ya lingkupnya AC begini kan begitu. Nah, jadi memang sangat mungkin dia virus ataupun bakteri itu menyebar di area udara. Jadi otomatis penyebarannya sangat mudah radang itu. Nah nanti gejala-gejala yang berikutnya adalah bisa aja batuk karena ada ganjelan di sini, bisa aja kemudian demam. Nah, hal-hal seperti tadi itu ya kita cari penyebabnya. Demam itu hanya tanda. Jadi bukan karena demam itu sakitnya apa, kita cari penyebabnya. Oh ternyata ada radangnya, oh ternyata ada amandelnya besar. Nah, itu bisa. Seperti itu. Jadi demam seperti alarm ya? Ya, jadi tanda-tanda yang kita lihat. Jadi memang untuk radang tenggorokan ini memang harus kita periksakan dulu. Nah, salah satunya kemudian bagaimana untuk penanganan di rumah itu bisa salah satunya adalah tadi jangan bilang dengan air hangat kemudian garam itu bisa. Nah, kumur-kumur gitu kan. Nah, kemudian
dengan vitamin C, memperkuat imun. Nah, memperkuat imun, jadi imun kita harus kuat. Karena kalau virus ini seperti kayak corona dulu kan memang imunnya harus kuat. Nah, jadi ketika virus masuk, kita kuat dari imunnya. Jadi disitulah kita untuk bisa menjadi antibodi, kekuatan pada si tubuh kita menolak virus yang masuk. Jadi belum tentu juga ketika ada kakaknya radang, adiknya belum tentu, karena kalau dia kuat imunnya ya dia nggak akan bisa terserang seperti itu. Nah kemudian bisa juga di komunitas ketika sekolah gitu ya bisa. Nah, kemudian ada anak satu yang sekolahnya kemudian lagi radang, batuk, pilek, nah itu bisa nulari teman-temannya bisa. Jadi memang sangat memungkinkan. Ya kita mungkin lihat gambar-gambar lagi yang berikutnya. Nah ini yang gambar ininya lebih realnya. Nah yang sebelah kanan itu adalah faringitis. Jadi beda ya, yang saya bilang tadi adalah yang seperti kayak pinknya. Pinknya kan di atas pink banget tuh. Nah yang ini bawah-bawahnya udah mulai merah. Nah kalau yang gambar setelahnya itu dia nggak merah di bagian atas-atasnya, tapi ada tonjolannya kiri dan kanan. Ini kalau makan sakit atau gimana? Sakit. Kalau udah derajatnya seperti ini sakit. Biasanya ini udah kita derajatnya sudah derajat 3. Jadi amandel itu dia punya derajat masing-masing. Derajat 1, 2, 3, dan 4. 4 itu udah nyentuh yang di tengah-tengah itu. Nah, terus ada yang tanya juga, apakah wajib operasi? Kan begitu. Nah, kita lihat dulu. Ya, berapa kemungkinan sesering mungkin misalkan dalam waktu dia kambuh. Itu juga salah satu jadi pertimbangan. Dan kemudian apakah ketika kita periksa itu kan sedangkan lagi kondisi bengkak. Nah kita obati dulu, dia kempes nggak? Nah kalau memang dia kempes, balik ke derajatnya bisa 1 maupun hilang, ya berarti tidak perlu. Kalau memang dia bertahan terus di derajat 3 maupun 4, kalau lagi sudah 4, ya mau tidak mau emang diambil. Bertindak untuk kambuh-kambuhan. Ya, coba gambar selanjutnya lagi. Nah, ini yang kita sebut namanya laringitis. Jadi laring itu posisinya kalau yang cowok itu akan lebih gampang itu di jakun. Jakun. Nah, jadi di jakun ini itu adalah pita suara kita. Nah, yang normal yang tadi seperti saya bilang sama, semua sel itu yang di bagian mulut warna normalnya adalah pink. Jadi kayak warnanya pink pudar gitu. Kalau yang sudah jadi meradang itu warnanya jadi merah terang dia. Jadi namanya efek peradangan dia merah terang. Jadi ini ketika pita suara ini kan gambaran pita suara kita bentuknya V kayak gini, Pak. Kalau kita lihat secara langsung dari pakai spatula maupun laringoskop itu ya seperti ini. Oke, selanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi derajat dari amandel tonsilitis. Normalnya dia tidak ada kelihatan. Derajat 1 mungkin kelihatan sitik-sitik. Derajat 2 dia sudah mulai kelihatan tidak begitu banget. 3, nah itu sudah mulai tadi yang gambar sebelumnya tadi itu adalah 3. Nah kemudian yang terakhir itu yang keempat itu dia benar-benar gatuk. Nah ini yang sudah keempat ini, nah ini yang sudah derajat di mana ya? Coba kita cek dulu, tadi saya bilang diobati dulu, kemudian apakah emang ini sudah kalau tidak respon, nah itu baru kambuh-kambuhan nggak dia setiap bulan atau setiap 2 minggu kambuh-kambuhan, panas, kemudian tenggorokan sakit. Ya memang ketika tidak perlu sakit atau tidak, secara analogi bahwa ini kalau dilewati makanan otomatis kan nggak utuh, ya nggak bisa bolong benar, otomatis dia akan sakit. Ya seperti itu. Jadi memang amandel ini akan lebih berasa. Oh saya sakit, tidak amandel pun kalau radang tenggorokan di faringnya tadi lumayan kuat itu juga sakit ketika makan. Nah, pemicu virus ya semuanya ya? Iya, jadi rata-rata hampir yang tenggorokan itu kalau nggak virus bakteri. Jadi kasusnya banyak virusnya. Bukan makanan dan sebagainya bukan. Nah makanan itu tergantung kita makan di mananya kan begitu. Ya, tingkat higienitas pada makanan itu juga jadi pemicu juga bisa. Ketika makannya ngapunten di pinggir jalan yang sudah terpapar banyak asap, nah itu juga paling gampang itu jadi kemudian anak-anak juga main
kemudian mainannya udah mulai tangan di mana dia sudah mulai melolong masukin barang. Nah itu juga tanda-tanda yang memang itu jadi faktor risiko. Dan ya baik dokter, nanti kita lanjutkan kembali. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Setelah ini kami undang partisipasi Anda untuk bergabung di line telepon 02716793000 sekitar radang tenggorokan, apapun yang sudah merasakan bisa ditanyakan di sini. 02716793000. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam klinik kita, dan kita masih bersama Dr. Arief Wahyu Soekarno. Ternyata lengkapnya MPH AIVOCA ini. Ya, kita masih bincang dalam bincang sehat radang tenggorokan ya. Anda yang akan bergabung silakan kami tunggu di 02716793000 seperti yang satu ini sudah masuk dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu ini sudah masuk dari siapa? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu siapa di mana? Ibu Sri Mas di Pacitan. Oh, iya. Silakan Bu Sri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, yang saya tanyakan, putra saya itu dulu waktu masih balita itu sering tenggorokannya sakit, terus kalau habis makan yang kering-kering begitu dia tuh langsung sakit. Tapi hingga sekarang sampai dia usia 19 tahun itu, asalkan dia kena dingin, dia itu terus bersin terus, terus apalagi kalau dari Solo pulang ke Pacitan, di Pacitan kan hawanya dingin, setiap saat itu terus bersin terus. Setelah itu dia tuh sekarang sering flu. So, kalau kena hawa dingin pasti flu, batuk seperti itu. Yang seperti itu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau penyakit asam lambung itu apa diperbolehkan mengkonsumsi durian apa enggak, seperti itu dokter, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu Sri, jadi balita, waktu balitanya ini usia berapa, Nggih? Sudah. Oh, udah kelas, sudah putus. Oh, udah putus, nggih. Jadi gini, kalau ini kan berbeda kasusnya. Ketika usia balita, kemudian dia ketika masuk, kemudian ada makanan yang kering-kering, dia sakit, ya memang sudah ada indikasi dia mungkin ke arah faringitis atau tonsilitis dan lain-lain tadi. Tidak hanya 3 tadi. Tadi 3 tadi itu hanya sebagian. Masih banyak. Mungkin sempat kita pernah 4 tahun yang lalu itu pernah ada KLB difteri. Itu pernah terjadi. Difteri. Itu juga pernah. Nah, itu kemudian ada lagi beberapa penyakit-penyakit yang lain yang kaitannya dengan radang tenggorokan. Nah, intinya kalau dari saya ketika ini kan harusnya sudah usia 19 tahun, ini berbeda. Berarti apakah waktu balita sampai dia usia awal-awal masih 6 tahun, 10 tahun, kemudian 12 tahun, nah itu diperiksa itu apakah memang dia cuma faringitis biasa, dokter biasanya akan ngomong, ini radang tenggorokan, tidak cuma hanya radang biasa, atau oh ini ada amandelnya, pembendanya besar. Nah ini harus kontrol. Nah memang di situ ada namanya penyakitnya sudah ditentukan. Nah baru penyembuhannya kan gitu. Nah kalau kaitan dengan bersin-bersin dan kemudian pemicu dingin, nah ini berbeda. Jadi kita sebut biasanya paling sering ini namanya RA. RA itu panjangannya apa? Rinitis alergi. Jadi rinitis alergi itu mungkin tadi bisa lihat gambarnya dulu, Mas. Yang paling pertama. Ini gambarnya yang paling pertama. Nah ini. Nah di yang biru-biru ini kan ada tulisannya nasal cavity. Nah cavity nasal itu hidung. Nah di paling atas itu
ada gangguan peradangan namanya rinitis, rhinos. Jadi rinitis itu, rhinos itu hidung di bagian atas. Nah itu yang warna biru itu di paling pangkal atasnya itu dia ada respon alerginya. Nah itu yang memicu dia bersin-bersin, ya, atau meler. Nah nanti ini juga harus diperiksa dulu. Apakah hanya sebatas rinitis alergi atau dia punya bakat sinus, kan begitu. Nah pemeriksaannya bagaimana? Salah satunya, pertama mungkin yang bisa kita cek untuk awalan aja ya, nanti sebetulnya ini harus dibawa ke dokter. Jadi untuk memastikan apakah bersin-bersinnya ini karena alergi yang tadi saya bilang rinitis ini, kita ngambil kasus yang paling banyak terjadi pada orang pasien, kemudian rinitis alergi, kemudian nah ini pemeriksaan pertama adalah kita mengetuk di bagian atas dahi tengah sini, diketuk. Itu kalau diketuk seperti ini, kemudian agak pusing, nah itu kemungkinan ada gejala sinus bisa. Jadi area diketuknya cuma tinggal sini doang, di bawah sini, di hidung, kemudian di maksila dua sini, ya diketuk ini kiri dan kanan, ini adalah ruang-ruang sinus. Nah, ruang sinus itu harusnya kosong, ya dia memang Allah ngasih ruang-ruang kosong itu buat menstabilkan tenggorok kepala. Nah, kalau terisi cairan, ketika dingin atau dia capek, dia akan terisi paling banyak dingin kemudian isi cairan, dia akan bersin-bersin maupun buntet. Nah, itu juga ke arah sinus. Tapi kalau dari kasusnya ibu tadi untuk putranya ini lebih, kalau saya mendengar ceritanya lebih ke rinitis alergi ya. Jadi memang nanti paling pertama hindari pemicunya itu. Nah kalau dingin bagaimana? Ya salah satunya juga olahraga. Ya untuk menghangatkan badan, itu penting. Menjaga kebugaran. Ya kebugaran minimal 3 hari sekali. Nah itu, jadi badan tuh hangat kan gitu. Yang kedua, ya memang kalau hawanya dingin sekali, sore atau pagi mandi air hangat. Kan gitu. Mengurangi pemicu dari alerginya. Tapi dari dasar itu nantinya adalah dicek dulu sama dokter, kemudian karena apakah masih kaitan dengan dulu. Tapi kalau kaitan yang radang tenggorokan sih tidak. Untuk bersin-bersinnya berbeda. Dia tidak sampai seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk mengonsumsi durian bagi orang yang punya asam lambung. Nah, memang beberapa jenis durian itu ada masing-masing jenis, kan banyak ya durian itu. Ada yang sensitif lambungnya juga ada. Tetapi memang semuanya itu rata-rata meningkatkan asam lambung. Untuk kasus-kasus asam lambung ini. Jadi memang ketika mau makan durian sudah dilandesi dulu, makan dulu. Jadi jangan kosongan. Ya, jadi sudah makan yang padat-padat, nasi ataupun apapun itu. Nah jadi baru makan durian. Dan kalau memang kita sangat sensitif sekali lambungnya, ya nggak usah banyak-banyak, sekedar merasakan kemudian sudah cukup ya sudah. Karena memang ada beberapa jenis durian yang memang dia sangat sangat tinggi untuk dia gampang naikin itu ada. Ya, jadi memang perlu juga hati-hati seperti itu. Jadi tidak kosongan, jadi udah makan dulu. Itu kalau dari saya seperti itu. Gitu ya. Ibu Sri yang ada di Pacitan, terima kasih bergabungnya. Kami tunggu atensi yang lain, silakan di 02716793000 ataupun di SMS dan WA di 08112553000. Seperti yang satu ini, dokter dari Pak Suwito Ponorogo. Saya menderita radang tenggorokan sudah sejak tahun 90-an sampai dengan sekarang masih sering kambuh. Dan jika kambuh ke puskesmas dikasih obat ampicillin 500 mg per 10 biji. Pertanyaannya, bagaimana agar sakit bisa sembuh total, tidak mudah kambuh lagi, dokter? Ya, Pak Suwito dari Ponorogo, jadi ya berarti kalau memang sudah diberikan antibiotik, ini kan ampicillin ini adalah gondongan antibiotik ya. Jadi memang antibiotik, dia sudah masuk, memang berarti tegak bahwa memang ada peradangan. Itu dulu, itu ada peradangan pada tenggorokan yang yang disebabkan karena bakteri. Jadi kita juga sudah bisa membedakan. Kalau saya jelaskan terkait ini panjang dan mungkin juga agak bingung bedanya yang virus sama bakteri seperti apa. Ya secara gejala sama, tapi ada bedanya ketika kita memeriksa. Nah jadi ini kalau dari obatnya yang diberikan adalah terkait dia kena bakteri.
Nah, otomatis kalau bakteri berarti kita harus menjaga pertama adalah higienitas. Nah, jadi memang harus ada pencegahannya biar tidak begitu gampang kambuh. Pertama, higienitas dari kebersihan area mulut. Itu penting. Nah, ya, seperti apa? Satu, screening awal adalah melakukan cek kesehatan gigi juga. Kalau udah usia-usia dewasa, anjuran dari dokter gigi 6 bulan sekali itu cek. Mengetahui apakah di situ bolong dan lain-lain. Nah, itu kan juga bisa menyimpan bakteri di dalam gigi. Itu satu. Nah, kemudian kedua, ketika kita makan, jelas karena sudah kemarin corona kemarin, kita sudah pasti terlatih dengan namanya cuci tangan. Ya. Cuci tangan itu wajib sebelum makan. Nah, itu sudah diajarkan di kita juga bahwa kebersihan ketika kita mau cuci tangan, kita harus cuci tangan dulu. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kemudian adalah bagaimana kita membentengi imun kita. Imun kita dibentengi ada dua. Pertama dengan konsumsi, yaitu salah satunya dengan vitamin C yang kuat. Ya, salah satunya juga tidak perlu dengan multivitamin yang di luar. Kita dengan jeruk saja cukup. Nah, seperti itu. Tapi juga kita lihat bahwa kita sensitif nggak di asam lambung. Ya, kemudian kita makan dulu. Yang kedua, bisa aja dari yang suplemen vitamin boleh. Nah, tetapi lebih banyak buahnya. Karena itu paling netral dan paling natural. Dan terakhir adalah selain konsumsi adalah menjaga kebugaran tadi saya bilang. Bahwa kebugaran untuk kita untuk olahraga itu penting karena itu meningkatkan imunitas dan terakhir adalah hindari stres. Jelas kalau rokok sudah pasti dilarang kalau udah punya riwayat radang tenggorokan. Ya sudah pasti dilarang karena apa? Itu sangat besar kontribusinya dan juga area yang banyak asapnya. Jadi kita nggak ngerokok nih, tapi kita masih misalkan masak atau enggak dengan tungku atau kita bakar-bakar sampah atau kita ngobrol kan gitu dengan orang yang perokok aktif. Nah, asapnya masuk ke kita. Nah, itulah salah satu pencegahan yang dari kita sendiri bisa membentengi, mengurangi, minimalisir dari kambuhannya radang tenggorokan itu sendiri. Jih, nonton. Jih, begitu Pak Suwito ya yang ada di Ponorogo. Kita ke line telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Silakan. Saya Ramadan Merangin Jambi. Pak Ramadan di Merangin Jambi, silakan Bapak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya umur 64 tahun. 64. Kemarin periksa ke dokter katanya radang tenggorokan. Tapi batuknya lebih menonjol dokter. Kenapa batuknya kenapa? Lebih menonjol. Lebih menonjol batuknya. Oh gitu. Batuknya terus gak terus menerus, tapi kadang-kadang kalau malam berhenti, kadang-kadang siang juga muncul dokter. Nah, pertanyaan saya, apakah radang tenggorokan itu sensitif dengan batuk? Itu kalau malam pertama. Tidurnya pakai berapa bantal, Pak? Pakai bantal dokter. Enggak, berapa bantal? Satu cukup nggih? Iya. Kemudian yang kedua dokter, saya juga dari 10 tahun atau 15 tahun yang ke belakang juga sering terserang radang tenggorokan. Pertanyaannya, apakah obat kumur untuk tenggorokan itu, contohnya ada beberapa obat kumur, apakah itu tidak berbahaya untuk sering kita gunakan? Apa Pak? Apakah itu tertelan atau lama di tenggorokan? Karena bermacam-macam obat kumur. Sering pakai ya Pak? Satu mereknya mungkin bisa saya sampaikan betadine gitu dokter. Oh nggih. Ya. Terus umur yang sudah tua seperti ini, dokter tadi menjelaskan imun dinaikkan. Seperti umur saya yang seperti ini 67 tahun, konsumsi vitamin apa yang sebaiknya kami konsumsi untuk menghindari
radang tenggorokan itu, dokter. Baik. Terima kasih, dokter. Itu. Mohon penjelasannya. Pak Ramadan, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ada beberapa wabarakatuh. pertanyaan, dokter, silakan. Pak Ramadan dari Jambi, nggih. Istri usia 64 tahun, kemudian punya riwayat radang tenggorokan, tetapi lebih dominan batuk terus. Ya, jadi gini, memang batuk itu sebagai tanda dari kita mencari sumber penyakit. Nah, radang tenggorokan ini bisa jadi salah satu sumber. Ya, mungkin pada pemeriksaan awal kita, ketika melihat, ini kan kalau dokter itu, kita melihat pertama adalah anamnesis. Anamnesis itu kita tanya dulu, sudah berapa lama, seperti tadi ya, keluhannya bagaimana. Nah, kemudian kita melakukan namanya pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini berdasarkan kita melihat fisik, nah gitu. Jadi kita lihat dibuka tenggorokan, dibuka mulutnya, kita sorot, oh ini ada radang tenggorokan. Kemudian, oh ada batuknya, kita dengerin kan gitu. Batuknya, suara parunya, ada suara tambahan, tidak kan gitu. Apakah ada wheezingnya, adakah ada suara rongkinya, krekel, dan lain-lain. Pokoknya ada suara tambahan paru yang tidak normal, seperti itu. Nah, ketika mungkin pemeriksaan fisik di awal, mungkin baru ditemukan hanya radangnya saja. Nah, otomatis kita mungkin waktu diperiksa di Jambi sana, nah, ini saya menganalogikannya waktu kondisinya ya, saya dengan cerita aja. Nah, jadi bisa aja kemudian, oh ini baru radangnya saja dokter melihat. Nah, mungkin kok masih batuk terus. Nah, baiknya kontrol lagi. Ya. Berarti kalau batuknya dominan, berarti ini harus ada pemeriksaan tambahan biasanya. Kalau saya nanti lakukan adalah foto. Atau batuknya ini ada ria atau tidak, kan begitu. Kalau ada dahaknya, bisa kita cek dahaknya juga. Ya, cek dahaknya, kemudian dicek juga TCM dan lain-lain. Apakah kita untuk menghindari apa adanya bakteri TB. Jadi bakteri yang ada di rongga mulut itu banyak. Jadi tidak hanya satu spesifik bakteri atau enggak virus. Nah, jadi nanti ada pemeriksaan lanjutannya. Jadi baiknya nanti dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dikembalikan kembali ke dokter yang kemarin, pas periksa, nanti insya Allah dokter akan mengarahkan untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, baik lab maupun darah maupun cek tadi itu tergantung modalitas yang ada di pelayanan tersebut. Kalau tidak ada, biasanya dirujuk. Seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, terkait obat kumur. Nah, obat kumur ini baiknya jangan sering-sering. Kenapa? Jadi gini, rongga mulut kita itu punya bakteri normal. Ya, jadi tubuh kita itu tidak murni semua bakterinya jahat. Oh iya. Ya, kita punya bakteri normal. Saya kasih contoh mungkin yang paling gampang itu adalah usus. Usus itu ada bakteri, kerjaannya itu ngubah feses gitu loh. Nah, itu kalau hilang jadinya ntar diare. Nah, jadi ada nanti obat probiotik, obat ngasih tambahan bakteri. Nah, itu. Jadi mulut kita itu juga ada bakteri normal yang membantu untuk pengunyahan, dan ada nanti zat saliva yang keluar dari bawah lidah itu keluar, jadi semua ikut bekerja sama. Nah, ketika kita lagi sakit, misalkan radang atau pas lagi giginya bolong atau itu boleh. Yang itu lagi spesifik ada bakteri jahatnya. Tapi kalau kondisinya normal tidak perlu. Kita rajin cuci rajin gosok gigi setiap malam itu sudah sudah mengurangi dari angka nanti kejadian radangnya. Jadi terkait obat kumur tidak wajib ya, jangan tiap hari. Terus kemudian umur 67 tahun, Bapak usia dengan 67 tahun, konsumsi vitamin apa? Ya, untuk vitamin bisa banyak. Salah satunya tadi adalah, ini tergantung juga melihat dari faktor risiko dulu. Apakah ada komorbid atau tidak, kan gitu. Ada komorbidnya misalkan gula atau kolesterol, ataupun yang lain-lainnya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi dari yang diberikan. Mungkin semuanya misalkan komorbidnya normal semua, nggak ada masalah gitu. Nah, jadi bisa kita ada dua. Jadi untuk menjaga imunitas di usia tua, itu dua. Yang tadi saya bilang di awal adalah, yang pertama adalah dari konsumsi buah, sayur, dan lain-lain itu
dibanyaki, mengurangi gula. Kalau udah usia tua, udah jelas mengurangi gula dan karbohidrat itu dikurangi. Karena kadar gula yang tinggi itu juga akan merusak nanti jaringan-jaringan sel yang di sekitarnya. Dan ketika imun kita dan kemudian tubuh sudah tidak bisa menerima gula yang tinggi, otomatis gula dan kadar minyak itu harus dikurangi. Sisanya bebas, tidak masalah. Nah, untuk vitaminnya tidak masalah. Dan kemudian mau minum susu bagaimana? Boleh. Yang penting susunya sesuai dengan umurnya, ada tulisan umurnya, itu sesuai dengan itu. Dan kemudian olahraga tadi harus dilakukan setiap pagi dan berjemur. Ya, itu wajib dilakukan berjemur pada pagi hari. Seperti itu. Ya, olahraga penting sekali ya. Baik dokter, ini nggak kerasa kita di penghujung perjumpaan. Terima kasih, banyak informasi, banyak ilmu yang kita dapatkan terkait kesehatan kita. Apalagi hari ini tentang radang tenggorokan. Insya Allah kita bersua di kesempatan yang lain, Dokter Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai di sini gelaran klinik kita menemani Anda, dan tentunya kita akan bersua di Sabtu yang akan datang di gelaran klinik kita MTA TV. Saya Ali Rahman dan kerabat kerja pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.